Berapa, Chan? Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif. Ya, kali ini kita lagi OTW ke Sentul ya. Kita mau latihan pakai BMW E36 yang seperti biasa gue pakai. Nah, cuma kali ini gue bawa ini nih, Toyota Raize yang masih baru. Kilometer sekarang udah 172 karena kemarin waktu gue ambil malamnya gue bawa ke Pluit, bolak-balik. Tapi taruh juga, ngedrop. Udah, habis itu sekarang 172 km. Dari kita berangkat pas masuk tol itu kita langsung nyalain cruise control yang adaptif. Sampai sekarang udah nyampe di situ tuh, Gunung Putri, Keranggan, Cikes, keluar 24 ya. Ini kita belum nginjek pedal rem sama gas sama sekali, semuanya pakai adaptive cruise control. Jadi gasnya, ngeremnya semuanya diatur dan gua set di 100 km per jam. Nah, terus sekarang pertanyaannya berapa konsumsi bahan bakarnya? Kita mencatatkan 22,8 km per liter. Coba dilihat sini kan, deketin. Nah, itu segitu kita yang dapetin. Jadi mobil ini seperti yang gua duga, 3 silinder 1000 cc turbo, transmisinya CVT pula, pastinya irit. Nah, kita akan coba juga mobil ini seberapa cepat membukukan waktu di sirkuit Sentul. Mobil standar, bannya standar, kita akan coba seperti apa rasanya. Dan gua rasa sih nggak kenceng ya, paling sekitar 2 menit 20 detikan. Karena pertama performanya cukup oke, tapi suspensinya ini dia lebih ke arah soft, lembut dia, bukan yang sporty. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran seperti apa, stay tune terus di video ini. Dan gue mungkin berencana untuk membuat video-video seperti ini, nyobain mobil-mobil baru di sirkuit Sentul. Nah, kalau misalkan video ini berhasil, yang nonton lumayan banyak, nanti gue akan pinjem mobil lainnya, kayak misalkan City Hatchback atau Yaris. Kita coba di sirkuit Sentul, kita dapat waktu berapa, seberapa kenceng mobil itu kalau dipakai di sirkuit. Karena kalau cuma lurusan doang kenceng, belum tentu pas belok dia bisa kenceng juga. Oke. Jadi, gue rencana itu, ini kan Raize masih baru. Gue mau coba lap time, kenceng. Jadi terbaiknya gue berapa, terbaiknya lu berapa. Nah, sekalian kita nyobain ini kan. Nah, kalau di Sentul itu apa namanya, dihitungnya per orang kan, per mobil kan? Per orang per mobil. Jadi satu orang satu mobil. Nah, jadi kalau kita ganti-ganti mobil nggak masalah dong? Nggak masalah. Justru rugi ya? Misalnya kita berdua nih belajar, tapi mobilnya cuma satu. Oke. Karena sebenarnya itu udah termasuk satu mobil lagi. Oh, gitu. Nah, maksud gue nanti gue bakal minjem mobil baru, Honda City Hatchback lah, Yaris lah. Kita cobain di sini, dapetin waktu terbaiknya. Wah, itu asik banget. Jadi ada video khusus nih. Ini kita pertama percobaan pakai Raize dulu. Ini perdana ya? Perdana. Ini bannya standar, semua standar. Paling nanti kita lihat apa namanya, suhu udara. Iya. Sama ban kita samain semua ininya. Iya, pressure-nya, tekanannya. Iya. Jadi tiap pengetesan itu bisa comparable. Iya. Cuma memang suhu itu berpengaruh banget ya. Berpengaruh banget. Ini kalau real di balapan aja, ini kan agak semalam kan habis hujan nih, dingin kayak gini kan. Balap antara balap yang start jam 9 sama start jam 11 ke atas, itu bisa selisih waktunya 1 sampai 2 detik tergantung suhu panasnya. Bisa nah, cuma gitu ya? Gini, kalau mobil baru, mobil standar kan remnya standar ya? Standar. Nah, buat dapetin lifetime terbaik kan kita ngerem tuh juga mesti diperhatikan ya. Nah, ini gimana ngeremnya? Berarti nggak bisa dipolin dong? Nggak juga, belum tentu. Kan kita ngeliat power mobilnya, dia kan nggak akan kelihatan top speednya. Semakin tinggi top speednya, semakin keras ngeremnya. Tapi semakin rendah top speednya, ngeremnya pasti semakin sedikit. Gitu. Semakin pelan mobilnya, semakin sedikit ngeremnya. Karena gue nggak berani ngerem terlalu deket sih. Ya makanya ini taruh nih, ini kan bisa mungkin 160-an nih sampai ke titik kita harus ngerem. Nah, itu kita ibaratnya kan untuk masuk ke tikungan R1 ini speednya itu
rata-rata itu masuk itu sekitar di 120-an, dan berarti kita harus ngurangin dari 160 ke 120. Sedangkan kalau mobil standar ini taruhlah mungkin kita cuma dapat 140. Berarti Enggak, kan lebih kita pasti. Kenapa? Lebih pasti dari 140. Lebih ya? Lebih kayaknya. Oh yakin ini ya? Kenceng ini, kenceng. Kenceng ini ya? Oke. Berarti ngeremnya harus lebih mundur kalau gitu. Nggak bisa sama kayak gini. Karena kan udah di-upgrade. Terus selain itu juga ini kan performanya udah ditingkatin melalui kita setup di apa namanya di kaki-kaki, di suspensi juga kita udah ganti coilover. Nah, sedangkan ini masih standar. Otomatis masuk tikungannya. Ini bisa 120 itu mungkin bisa masuk 120, pasti lebih pelan. Pasti lebih Otomatis kita masuknya harus lebih pelan. Kalau nggak mungkin bisa oversteer atau understeer nantinya. Apalagi bannya standar ya kan. Apalagi bannya standar. Yang pasti itu jarak rem kita masih mundur. Pak Ponio. Pengalaman luar biasa. Arigato. Jadi kalau nyari yang pakai bahasa Jepang, semi-semi Jepang di Sentul nih nyari Pak Ponio. Iya, Ajinomoto. Miyako. Sponsor semua tuh. Sponsor semua ya, siapa tahu nonton kan. Ini kita bikin berapa nih? Ini dia standarnya, ini bannya kan kelihatan nih 44 PSI. Oke, Nah, terus sekarang kita cek di sini 40. 40. Terus kita juga lihat sidewall-nya ini kan udah lumayan meaty ya, lumayan apa ngembung gitu. Kalau kita bikin agak kempes samain kayak ban yang balap, takutnya ngelipat. Jadi kita bikin 35 aja mungkin. Iya, tapi kalau misalkan kita bikin 35, nanti mobil-mobil lain harus 35 semua yang kita tes. Gitu. Iya, harus sama dong. Kalau nggak nanti nggak comparable. Tapi bannya beda-beda. Ya memang, namanya juga pabrikan. Gitu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita pakai Rise standar ya. Sebelum kita masukin dulu ke power mode ya kan. Nah, jadi warna oranye, speedometernya dikit. Ini kebetulan setirnya kemarin kita coba-coba fitting velg, terus tiba-tiba spuringnya jadi berubah. Kalau lurus dia agak miring kanan. Coba ya di lurusan sini dapat berapa ya? Harusnya 160, 170 dapat sih harusnya, tapi kita nggak tahu nih. Nah, ini baru habis ini lap time-nya dihitung karena rolling start. Harusnya tadi bisa lebih cepat lagi, cuma tadi mobil depannya ada trouble sepertinya. 160 rem. Gas. Oke, ini kayaknya exitnya kenceng nih. Soal 38 kenceng juga. Bentar lagi 140, persis kayak gua naik BMW. Gue pasti lurusan cuma 160 maksimal mentoknya. Rem. Tuh lupa nyalicin. Oke. Bisa 215 nih. Gile. Berapa? 215.54 nih sementara. Gua lupa juga tadi ngeriset kilometer per liternya berapa. Nah, kita reset average ya, 0,0 km per liter sekarang. Iya. Asik. 215.19. Ada perbaikan dibanding yang tadi ya. Coba kita bisa nggak ya dapat 214?
Karena kan bannya udah mulai panas nih. Terus di sini ada peringatan brake system overheated, jadi remnya kepanasan. Oke, makanya lap terakhir kita muter dulu santai buat ngedinginin rem. Oke. Dan kalau misalkan remnya panas, ternyata dia adaptive cruise controlnya mati. Mobil standar baru beberapa lap aja remnya panas itu hal yang biasa ya. Tapi bagusnya adalah mobil ini ketika remnya panas, dia ada peringatannya. Jadi sepertinya ini akan menjadi Raize pertama yang masuk sirkuit Sentul dan Raize pertama di Indonesia yang ganti kampas rem. Udah habis langsung. Yeay. 2 menit 14 detik. Jadi kita tadi paling kenceng 2.14 ya. Sekarang remnya panas, kita tungguin dulu sampai remnya adem baru sih Iksan nyobain. Tadi gue cuma 4 lap doang sih. 4 lap rem panas. Tapi sebenarnya menurut gue sih biasa aja panasnya. Cuma dia ada peringatannya. Buat sistem safety-nya kali ya? Iya, mobil lain belum tentu ada. Ini juga gue yakin panas banget. Panas banget. Tapi nggak ada peringatannya. Iya. Beda zaman mobilnya. Beda zaman. Asik sih. Gue urusan sini paling ini 160. Bisa dapat 160? Iya. Terus R2 itu keluarnya exit 138. 138? Iya. Kenceng dong ya? Iya, cuma gue nggak pede ngeremnya aja. Kalau gue lebih gimana? bisa late braking, belakangnya lari. Ada over? Ada over. Ya belakangnya torsion beam lah, maklum. Iya. Dan nggak pakai setting kan. Sama di compact kali ya? Wheelbase-nya nggak ini ya? Wheelbase-nya pendek emang. Pendek ya? Pendek. Tapi cobain ya, lucu. Gitu ya? Iya. Gue nggak nyangka, bisa 214 ya, kenceng juga. Kenceng. Gue pikir 220-an. Tadi pakai manual CVT-nya? Percuma juga, orang dia manteng di 6000 terus. Oh gitu? Kan CVT. Iya. Ya rasionya bisa. Jadi tadi pakai drive aja? Pakai D aja. Sama power mode-nya gue nyalain. Power mode. Nah terus kalau BMW itu biasanya kalau udah panas mesinnya hidroliknya bunyi tek. Iya, teradem baru hilang lagi. Iya. Penyakit E36 tapi nggak bikin rusak sih katanya. Kata anak-anak BMW sini. Iya. Sekarang yang nyobain Ican. Gimana? Oke, siap? Oke dong. Gimana? Langsung duduk di mobil ini gimana rasanya? Wah, yang pasti sih gue terkesan sama interiornya dulu. Bagus ya? Sporty banget. Sama ini setirnya kata lu tadi apa? Bagus ya? Bagus, Kecil. steeringnya tuh kayak kalau kita kan di balap kan nggak butuh steering angle banyak. Dan dia dibikin sporty, lingkarnya ini juga udah kayak lingkar mobil balap. Oke. Jadi makanya udah sporty banget deh. Oke. Sip, kalau gitu. Ya wes. Ya. Coba.
2.12.4. Berarti lu mirip ya sama ini ya, sama Silas tadi ya? 2.13.1 optimumnya. Tapi kan yang terakhir 2.12. Iya. Iya. Gimana? Enak mobilnya? Menurut gua Untuk standaran ya, untuk standaran loh, jangan di iya. ini namanya mobil Untuk balap. mobil standar. Gue punya duit segini, gue beli ini mobil. Gue beli ini mobil. Wah, Toyota untung banyak nih. Nggak, serius. Maksudnya apa ya? Untuk mobil apa namanya, mobil segede ini dengan apa namanya, dengan mobil tinggi untuk ngelibas sirkuit Sentul bisa dapat waktu segini. Terus dan gue Iya, ngerasa gue juga kaget loh. untuk nge-handlingin, dan mobilnya emang pintar kayak Silas tadi bilang gitu kan. Maksudnya ketika mobil memang mau over, traction control tuh udah kerja duluan, ngekat dia gitu. Nah, memang kuncinya untuk bawa nih mobil, dia pintar. Maksudnya dalam artian gini, lo kalau balap nih pakai simulator, lo bawanya harus halus. Kalau lo bawanya nggak rapi, steering angle kayak berantakan, banyak, pasti waktu lo akan jelek. Nah, mobil ini lo bakal bisa dapat waktu bagus kalau lo bawanya rapi. Sama kayak Silas bilang tadi. I see. Gitu. Jadi ini mobil emang udah pinter. Dia ngasih tahu Traction controlnya bagus ya. traction control bagus. Iya. Nah, nanti Luar biasa. pas ketika untuk Civic Story lo jadi balap, cara bawa Civic kurang lebih kayak bawa ini. Gitu. Sini. Enak banget nih mobil. Enak ya? Enak banget. Oke. Sip. Raize langsung dicoba sama Dio nih. Luar biasa. Oh, aduh. Sama Ican juga. By the way, gue pakai ini ya, gue pakai Race Chrono ya. Gue pakai dong. Kita tes ya pakai Race Chrono ya. Bobo nih, Bobo. Berat, apa kita nggak boleh gigit kalau mobil berat. Sama berapa? Wah, ini bertiga nih. Iya, kita anggap kita family. Kayaknya lu kiri kanan ton. Apa? lu di tengah. Tengah. Nih gue setel Race Chrono nih, start. Mantap. Kita select dulu. Dengan catatan nih bertiga loh. Catatan bertiga kita tes. Kalau bersendiri pada banyak. Full spec racing. Oke, bye. Ini GR loh. GR Sport ya. Full spec racing, isinya juga full spec racing. Gimana ya? Gimana? Oke lah. Oke ya. Oke lah. Kalau gua ngerasa tadi, kalau dia bawanya sendiri, mungkin waktunya lebih tajam daripada gua sama Silas. Ini berapa? Dengan traction dimatiin ya. 18. Dengan traction dimatiin. Tapi kan berat lu udah 100, berat lu 80. Beda banget. 90. Berat tuh 100. Harus 90. 190. Harus 90. 200, 190. Oh, lebih enteng gua berarti. Lo berapa? Lo 90? Dosa saya banyak. Oh ya udah. Pantesan gua bawa ini juga tadi ini berasa. Iya, 190. Jauh Dekat sama sekali yuk. Enggak ada dekat sama sekali. Jadi, sekarang si Raize mau dicoba sama Silas. Namanya beneran Silas, bukan Silas. Dia punya dia punya channel YouTube juga. Apa channel lu? Channel lu? Learning curve. Learning Curve. Dia nyobain mobil-mobil teman-temannya yang dipakai buat di sirkuit, dicari best time-nya sama dia. Nah, ini kalau video ini rame ya kan, yang nonton banyak gitu ya. Nanti gua akan pinjam-pinjam mobil lainnya lagi. Silas harus cobain. Asik. Thank you bro. Oke. Good luck. Ya, ada tips. Wah guys, deg-degan. Gue juga belum tahu speknya. Nanti kita tanya sama Ridwan. Oke, kita mulai coba ya. Mudah-mudahan bisa tidak mengecewakan loh. Civic ini kita belum traction control. Oke. Oh langsung lebih cepat tuh. Kayaknya 5 titik bisa.
langsung loh 3 detik lebih cepet. Gila. Top. Ini sih top. Ini sih top. Berarti harus ngambilnya agak lurus. Mulus. Come on Silas. Oke, bagus. Oke. Oke. Dapat saudara-saudara. Lihat tuh. Lu lihat. Top. Gila. Berapa Las? 208. 208. Langsung improve 5 detik dengan full traction off. Traction off. Tidak, Jadi 208. ternyata harus ditahan tadi. Gila, udah hampir sama kayak BMW gua ya. Standar. Oh. Standar, ban standar. Top Raize kencang banget. Parah. 208. Top speed 154. Brake system overheat. Pasti. Lo kalau mau lihat dia ngetes mobil, bisa ke channelnya langsung. Apa? Driven apa? Learning curve. Learning Emang agak curve. susah sih namanya. Oke. Tadi gue kasih link ya. Langsung di deskripsi di bawah. Ya. Ya, jadi itu aja video kita tentang lap time Toyota Raize. Gua dapat 214, Silas sama Ican dapat 212 masing-masing. Luar biasa. Emang jam terbang ngaruh ya. Jauh. Nggak juga. tapi so far mobilnya ini ya. Gua nggak nyangka sih. Gua Gue juga pikir nggak nyangka. dapatnya 220-an. Ini mobil memang ini kan mungkin mobil keluarga juga ya, bisa dibilang mobil keluarga ya. Mobil standar. Mobil standar lah gitu. Suspensinya itu nyaman banget, Iya, pasti. tapi buat di handling gampang banget. Iya. Buat di handling gampang banget. Terus untuk dari pengereman, ini juga tadi gua bawa remnya nggak panas. Remnya nggak panas. Notifikasi karena memang nggak Karena perlu baru hard dikit braking. kalian. Oh, 3 lap oke. doang tadi. Iya, 3 baru lap dikit doang. juga mungkin 3 lap. Tadi gua 4 lap soalnya. 4 lap, iya. Oke. Ya udah, mungkin next kita akan coba mobil apa lagi nih. Kalian komen di bawah, apakah City Hatchback, apakah Honda Jazz, Yaris, pokoknya standar-standar. Kita nanti coba pinjam sama ATPM-nya, kita coba track sirkuit Sentul. Iya, harus kayaknya. Sip. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe, share video ini kalau kalian suka. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.